Politik dan ekonomi di Jazirah Arab. Kondisi sosial. Dilihat dari perspektif sosiologis dan antropologis, masyarakat Arab memiliki tingkat solidaritas dan budaya yang sangat tinggi. Solidaritas tersebut tampak jelas dalam kehidupan masyarakat Arab di padang pasir, khususnya pada komunitas Badui. Mereka memiliki rasa kesukuan yang kuat, di mana sukuisme menjadi mekanisme utama untuk melindungi keluarga dan anggota suku. Suku atau kabilah berfungsi sebagai pengikat, baik melalui hubungan darah keturunan maupun ikatan kesukuan. Kabilah bertanggung jawab melindungi anggotanya, termasuk mereka yang memilih bergabung atau meminta perlindungan. Jika ada anggota kabilah atau pengikutnya yang mengalami penindasan atau pelanggaran hak, maka menjadi kewajiban kabilah untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka. Tingginya peradaban bangsa Arab juga terlihat dari kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di wilayah Yaman. Dari keturunan Bani Katan, berdirilah kerajaan-kerajaan besar di daerah tersebut, seperti Main, Qutban, Sabah, dan Himyar, yang menjadi simbol kejayaan budaya bangsa Arab. Kerajaan Main, Maniyah. Kerajaan Main ini berdiri kira-kira 1200 TSM, di Yaman. Kerajaan Main ini didirikan oleh suku Main, yaitu suatu suku yang terbilang besar di antara suku-suku dari Bani Katan. Kerajaan ini telah memiliki kekuasaan yang besar dan kekayaan yang melimpah-limpah. Penghidupan mereka, terutama sekali, ialah berniaga. Kekuasaan mereka pun bersumber pada perniagaan. Mereka telah membangun kota-kota yang digunakan sebagai stasiun perniagaan di sepanjang jalan yang melintasi tanah Arab dari selatan ke utara sampai ke Suriah. Stasiun ini berfungsi menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan para khalifah serta menjaga para khalifah dari serangan perampok atau penyamun. Bentuk pemerintahan mereka adalah monarki yang demokratis. Rajanya memerintah secara turun-temurun kepada anak, dan kadang-kadang terdapat pula seorang raja memegang kekuasaan bersama anaknya. Di samping raja ada majelis umum, sedang di kota-kota dibentuk pemerintahan setempat. Kerajaan Qutban. Kerajaan Qutban berdiri di Yaman Selatan kurang lebih 1000 SM. Ibu kotanya Qutban. Kerajaan Qutban ini mempunyai kedudukan penting dalam sejarah karena penguasaan dan pengawasan mereka terhadap Selat Bab el-Mandeb. Selat Bab el-Mandeb termasuk salah satu pusat perniagaan di masa itu. Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah berdiri kira-kira tahun 950 SM. Kerajaan Sabah dibangun oleh rajanya yang pertama yang bernama Sabah, Abdusyam ibn Yasjub ibn Yarub dan Katan. Oleh karena daerah Yaman adalah daerah kering, karena tidak ada sebuah sungai pun mengalir di Yaman ini, dan hujannya adalah hujan musiman yang hanya turun pada musim panas saja, maka oleh Raja Sabah membangun sebuah bendungan air di dekat kota Ma'arib ini, yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Sadu Ma'arib, Bendungan Ma'arib. Kerajaan Himyar, Himyariyah. Kerajaan Himyar berdiri kira-kira tahun 115 SM. Didirikan oleh suku Himyar, sedang asal-usul suku Himyar itu adalah seorang di antara saudara-saudara Raja Sabah, pendiri kerajaan Sabaiyah. Kerajaan Himyariyah raja-rajanya suka berperang dan menyerang serta menaklukkan negara tetangga. Maka mereka mempunyai bala tentara yang panglima-panglimanya suka memperluas daerah atau kawasan negaranya dengan menyerang atau menaklukkan negara-negara lain. Mereka pernah memerangi Persia dan Ethiopia, Habsah, dan lain-lain. Syamar Yarasi, salah satu raja Arab yang dikenal dalam sejarah, pernah menaklukkan Irak, Persia, dan Khurasan, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Arab. Kehidupan sosial bangsa Arab juga tercermin dalam syair-syair mereka, yang memiliki dua manfaat utama, sebagai seni yang dihargai tinggi dan sebagai cara memahami adat istiadat serta budi pekerti bangsa Arab. Dalam budaya Arab, syair merupakan seni yang sangat dihormati, dengan penyair menempati posisi terhormat dalam masyarakat. Syair dapat memengaruhi status sosial seseorang, baik dengan meninggikan derajatnya maupun menjatuhkan kehormatannya. Selain itu, syair dan elemen keagamaan Badui mencerminkan dinamika masyarakat Arab yang politeis, dengan keyakinan bahwa objek alam dan peristiwa memiliki roh yang mampu membantu atau mengganggu manusia. Kondisi politik.
Penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu penduduk kota dan penduduk Badui. Kehidupan mereka diatur oleh adat kesukuan yang menjadi dasar hukum, bahkan di lingkungan kerajaan seperti Yaman, Hairah, dan Gasasana. Setiap kabilah memiliki aturan sendiri, dengan ikatan berdasarkan darah, nasab, dan golongan. Undang-undang adat ini mengatur hubungan individu dan komunitas, menegaskan solidaritas serta kesetiakawanan sebagai nilai utama. Pemimpin kabilah dipilih dari kalangan mereka sendiri, dengan kriteria seperti keberanian, karisma, dan wibawa. Hak moral seorang pemimpin mencakup penghormatan, ketaatan, dan wewenang untuk memutuskan perkara, sedangkan hak materialnya meliputi bagian dari harta rampasan perang. Sebagai imbalannya, pemimpin kabilah bertanggung jawab memimpin dalam damai maupun perang, serta mengelola perjanjian damai dan genjatan senjata. Di Makkah, kota suci tempat Ka'bah berdiri, pemerintahan awalnya dipegang oleh suku Jurhum dan keturunan Ismail, putra Nabi Ibrahim. Kemudian, kekuasaan berpindah ke suku Huza'ah, lalu ke suku Quraisy di bawah kepemimpinan Qusay. Suku Quraisy mendominasi urusan politik dan pengelolaan Ka'bah, menjadikan mereka pusat kekuasaan di masyarakat Arab. 10 jabatan penting di kota ini dibagi di antara kabilah Quraisy, termasuk penjagaan kunci Ka'bah, pengelolaan mata air Zam-Zam, penegakan hukum, dan jabatan administrasi keuangan. Pengelolaan ini mencerminkan struktur politik dan administrasi yang tertata, mengamankan Makkah sebagai pusat keagamaan dan perdagangan. Kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab dapat diketahui dari perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Perniagaan di masa kerajaan Sabah dan Himyar meliputi perniagaan di laut dan di darat. Perniagaan di laut yaitu ke India dan Tiongkok, dan perniagaan di darat ialah dalam Jazirah Arab. Masyarakat Arab sangat buta dalam bidang industri. Mereka tidak menyukai bidang industri, dan menyerahkannya untuk dikuasai orang-orang non-Arab atau kaum bangsawan. Bahkan ketika bermaksud untuk membangun Ka'bah mereka meminta bantuan seseorang yang beragama Kristen Koptik. Dalam bidang pertanian dan perindustrian memang Jazirah Arab kurang cocok, namun ia merupakan kawasan yang sangat strategis, yaitu sebagai jalur persimpangan antara Afrika dan Asia Timur. Pada waktu kawasan ini sangat strategis untuk menjadi sentra bisnis tingkat internasional yang sangat maju. Mereka yang terjun di dunia bisnis rata-rata tinggal di daerah perkotaan, terutama kota Makkah. Ia menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Di samping itu juga, tidak dipungkiri bahwa dalam pandangan masyarakat Arab kawasan ini merupakan tanah haram. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak meliriknya. Karena dari kacamata bisnis kawasan ini sangat menguntungkan. Allah menggambarkan keistimewaan kota Makkah Syubah, 1996. Terkait di bidang bisnis, bangsa Quraisy, kabilah terbesar di kawasan ini memiliki 2 musim perjalanan bisnis yang sangat masyhur. Pada musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan niaga ke negeri Syam. Dengan aman, mereka melakukan perjalanan di kedua musim tersebut setelah negeri Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan kemudian oleh bangsa Persia. Maka kaum penjajah itu dapat menguasai perniagaan di laut. Akan tetapi perniagaan dalam Jazirah Arab berpindah ke tangan penduduk Makkah, karena kaum penjajah itu tidak dapat menguasai bagian dalam Jazirah Arab. Ada faktor-faktor yang menolong Makkah dapat memegang peranan dalam perniagaan. Terutama orang-orang Yaman yang telah berpindah ke Makkah, sedang mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perniagaan. Dalam pada itu kota Makkah, dari hari ke hari bertambah masyhur. Keberadaan bangunan Ka'bah, dan jamaah haji pun berdatangan dari segenap penjuru Jazirah Arab tiap tahun. Penduduk Arab suka merantau untuk berniaga, sebagai suatu usaha yang utama dan sumber yang terpenting bagi penghidupan mereka. Dengan demikian perniagaan suku Quraisy menjadi giat serta mendapatkan kemajuan dan kemasyhuran dan kemajuan besar di dalam dan di luar Jazirah Arab. Kolaji, 1988. Pengaruh dari budaya perdagangan bagi pengembangan dakwah adalah
Tersebar luasnya agama-agama yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Tipologi seorang padangan yang mempunyai jiwa ekspansif, dinamis dan agresif, turut mempengaruhi cepat berkembangnya ajaran-ajaran Islam yang mereka bawa. Mereka berdakwah sambil berdagang. Mereka berdakwah dengan persuasif dan memberi teladan yang baik dalam berdagang. Dengan sikap seperti itu, para relasi mereka banyak yang menaruh simpatik dan akhirnya mengikuti ajarkan masuk Islam sebagaimana yang didakwakan oleh para mubaligah dan pedagang tersebut. Urgensi memahami sejarah kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam.